Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program VVIP dan masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Gede Narayana selaku Ketua Komisi Informasi Pusat. Ya Pak Nara, kita lanjutkan perbincangan kita yang terputus tadi. Pak Nara, KI Pusat menetapkan bahwa status informatif menuju informatif dalam keterbukaan informasi. Nah Pak Nara bisa menjelaskan badan publik yang mana yang masuk kategori informatif dan menuju informatif selama periode tahun 2020 ini? Ya, kalau itu banyak ya Mbak ya, pertanyaannya kan langsung kepada subjek. Saya juga tidak semuanya hafal. Silakan dilihat di website kami, udah kami share kok Mbak. Jadi siapapun publik bisa melihat badan publiknya yang mana saja yang masuk kelas yang tadi disebutkan. Malah di dalam website kami tidak hanya informatif menuju informatif, semuanya ada Mbak, cukup informatif juga ada. Kurang informatif dan tidak informatif juga ada Mbak di dalam website kami. Silakan dilihat, bila perlu di-download saja itu SK kami terkait badan-badan publik yang masuk kelas-kelas informatif menuju informatif dan yang lainnya. Yeah. Yang saya ingat adalah jumlah badan publik yang informatif totalnya itu 60 kalau nggak salah Mbak. 60. Dari 7 klasifikasi kementerian, klasifikasi pemerintahan provinsi, badan usaha milik negara, perguruan tinggi negeri, lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, partai politik ada 7. Itu jumlahnya yang informatif kalau tidak salah ingat itu jumlahnya 60. Yang informatif aja Mbak. Itu yang saya ingat. Baik. Iya, baik Pak Nara. Ya, Pak Nara, apakah sebenarnya KI Pusat sebenarnya saat ini sudah punya target di tahun berapa kira-kira? Berapa semua badan publik menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi? Nah, itu target itu masuk kepada ranah resmi namanya RPJMN, Mbak ya. Itu RPJMN negara resmi, setiap badan publik kementerian pasti ada RPJMN, target-target yang bahasa umumnya target yang harus diraih. Tahun ini kita sudah lebih 100% Mbak. Kalau tidak salah ingat, tahun ini itu 32 apa? Informatif tahun 2020 ini. Kami 60 tuh Mbak, lebih dari 100%. Tahun depan RPJMN itu kalau tidak salah 40 sekian gitu loh Mbak. Yang informatif, jadi dalam RPJMN kami ada besarnya aja. RPJM tentang pelaksanaan KIP. Itulah basisnya data Monef. Berapa target yang harus masuk informatif. Itu ngeri-ngeri sedap juga kita, karena bukan masalah KI-nya saja yang berjuang, kan harus badan publiknya. Kalau KI-nya yang berjuang, badan publiknya enggak, ya repot juga gitu. Karena kan yang badan publik, ini kan RPJMN ada di Bappenas ya, jadi kan kami sering nih komunikasi rapat resmi. Tahun 2021, kalau tidak salah, ingat saya tuh 40 sekian lah gitu, 40 sekian atau 50 gitu. Itu ngeri-ngeri juga sebagai manusia ya kan, ada hambatan, ada ini. Karena kan bukannya kita sendiri yang bekerja Mbak, harus dengan badan publiknya. Nah kalau tahun ini kebetulan di tengah pandemi 32 yang saya ingat. Terus kalau kita hitung itu 60, makanya saya di luar kepala tuh, karena target itu sebenarnya yang ada di dalam ingatan saya itu targetnya itu 60. Wah, itu yang saya ingat makanya. Kalau saya 32 atau 34 tahun ini. Awalnya kita bahasanya ngeri-ngeri sedap juga, karena sebelumnya itu cuman hanya 15 apa di bawah 20 gitu. Tahun 2018 gitu Mbak. Yang tercapai informatifnya. Karena ini harus sinergi Mbak, sinergi antara KI dengan badan publik, nggak bisa KI sendiri. Itu yang sama maksud bahasa ngeri-ngeri sedap. Kalau kami udah kerja keras ini, tapi badan publiknya masih gitu-gitu aja, nggak tercapai juga. Itu dalam KIP ya. Lalu sengketa informasi. Jadi RPJM kami ada 4 kalau nggak salah Mbak, targetnya. Target besarnya. Yang saya ingat besarannya 4 target negaranya. Kalau Monep itu yang tadi saya bilang targetnya. Alhamdulillah tahun ini sudah lebih lah gitu. Meskipun di awal-awal ngeri-ngeri sedap juga, apalagi ada pandemi COVID. Ya, harapannya semoga bisa bersinergi ya Pak untuk mendapatkan target yang diharapkan. Ya Pak, Pak Nara, dari KIP sendiri bagaimana nih Pak penilaiannya atas keterbukaan informasi yang telah dilakukan oleh partai-partai?
Untuk partai politik ya, pertama rujukannya undang-undang. Bahwa badan publik besaran ya, artinya umum itu kan tidak disebutkan, nggak ada sebut kementerian, pemprov dan yang lain nggak ada. Tetapi ada dua badan publik yang di-state langsung di pasal, yaitu BUMN dan partai politik. Pasal 14 kalau nggak salah atau pasal 15, pokoknya state khusus gitu tentang badan publik BUMN dan badan publik partai politik. Makna yang terkandung dari situ adalah ada treatment khusus sebenarnya Mbak terhadap BUMN dan partai politik mengacu ke rujukan pasal tersebut. Meskipun sebenarnya ini badan publik juga. Apa bedanya kementerian dan partai politik? Apa bedanya pemprov dengan BUMN? Nggak ada bedanya badan publik. Tetapi kenapa di state di dalam pasal itu, pasal yang tadi saya sebutkan 14 atau 15 itu, karena treatmentnya khusus. Makanya penyumbang terbesar setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sampai tahun ini, penyumbang terbesar kurang informatif, tidak informatif, klaster BUMN, Mbak. Itu klasternya BUMN yang paling besar. Makanya kita 3 tahun ini, udah berapa kali kita treatment. Ini peningkatan nih, Mbak. BUMN, saya terima kasih juga kepada jajaran BUMN. Partisipasinya setahun 2 tahun yang lalu rendah, sekarang tinggi Mbak BUMN. Partisipasi artinya sudah mulai. Terus yang lembaga-lembaga masuk informatif menuju informatif dan yang lainnya juga sudah mulai meningkat. Nah, itu treatmentnya. Tapi tetap aja dia sebagai masih penyumbang terbesar Mbak. BUMN masih menjadi penyumbang terbesar. Sedangkan kalau partai politik berarti dengan kata lain sudah cukup terbuka Pak. Nah, itu kan BUMN. Ini kan menjelaskan tadi. Nah, sekarang partai politik kan tidak banyak. Yang kami hitungkan yang masuk di dalam, yang ada di dalam Senayan gitu, DPR MPR itu. Partai politik kan bisa saja yang lain, tapi kan yang masuk parlemen, nah, parliamentary threshold-nya. Kalau nggak, nah, di dalam 9 kalau nggak salah ingat saya ya tahun ini, kami melakukan ya tadi kepada seluruh badan publik kita melakukan sosialisasi, koordinasi, komunikasi. Treatmentnya pun di dalam partai politik itu kami melakukan sesuai dengan pasal yang ada di situ, pasal undang-undang itu, Mbak. Ini memang agak berbeda, Mbak. Agak berbeda gini, bahasa lapangannya ya, di lapangan. Kalau kementerian atau kelembagaan lain, ini kan settle ya, orangnya jelas, anggarannya jelas, sistem tinggal dibangun. Tapi kalau khusus partai politiknya, Mbak ya, artinya, Mbak, anggarannya kan dari pemerintah ada, tetapi kan sesuai dengan aturan per kepala gitu ya. Itu tingkat nasional loh, Mbak, untuk tingkat nasional. Itu pun hitungannya tidak besar. Kan tergantung jumlah kursinya yang didapat di DPR, gitu yang saya ingat. Yang kedua, dalam pelaksanaannya itu, biasanya kan di tingkat sekjen. Di sekjen itu kan tidak punya orang yang kayak kementerian atau pemprov kan nggak ada pegawai gitu loh Mbak, jarang ada pegawai. Nah, ini kan tergantung ke partainya, ke sekjennya, mau nggak meng-hire orang untuk memegang teknis ini. Nah, lalu yang berikutnya kan, ini kan masalah partai politik adalah yang kadang-kadang partai itu pengurusannya ganti. Kadang-kadang pengurusannya ganti, alamat partainya juga, lokasi partainya juga bisa ganti, kecuali beberapa partai yang tidak ganti-ganti ya Mbak. Ini kan menjadikan turbulensi Mbak. Bayangkan ya Mbak, di salah satu di luar partai politik, apabila ada PPD-nya atau kadisnya yang ganti aja ada turbulensi Mbak. Padahal lokasinya di sana, anggarannya sudah mantap, sistemnya udah, suka ada turbulensi. Nah ini pindah gitu loh Mbak. Pindah semuanya, nah itu. Tapi bagi kami, untuk kelas kualifikasi partai politik, kami tetap mengharapkan untuk melaksanakan KIP dengan baik. Nah, terbukti mereka partisipasi clear, Pak. Baik, Pak. Kan partisipasi, 99-nya berpartisipasi. Tapi pada substansi, nah itu kan tergantung di dalamnya masing-masing substansi, sehingga ada yang informatif, menuju informatif, dan kurang informatif. Ya. Hanya kelas 3 kalau nggak salah, karena jumlahnya 9.